Pemirsa, proyek pembangunan Siantar City Mall yang dibangun sejak tahun 2016 lalu hingga saat ini terlihat mangkrak. Selain mangkrak, uang muka yang diberikan oleh pembeli kios sampai saat ini belum dikembalikan. Guna mencari titik terang, pedagang pun memilih menempuh jalur hukum. Beginilah kondisi bangunan Siantar City Mall yang terletak di Jalan Melanton Siregar, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Proyek Siantar City Mall yang dikelola oleh perusahaan daerah pembangunan dan aneka usaha PD PAUS terlihat mangkrak. Bangunan tampak seperti kandang. Tembok bangunan 3 lantai ini berlobang-lobang hingga dikelilingi rumput liar setinggi orang dewasa. Padahal anggaran proyek Siantar City Mall terbilang fantastis. Kuat dugaan proyek ini dikorupsi oleh Direktur Utama PD PAUS yang lama, Herowin Sinaga, di mana sejak dilakukan pembangunan dari tahun 2016 lalu tak kunjung selesai. Proyek Siantar City Mall tergolong paling besar yang dikerjakan oleh PD PAUS ketika dipimpin Herowin Sinaga, bekerja sama dengan PT Sinergi Abadi Indo Global. Bahkan pada tahun 2017 lalu, Herowin Sinaga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi Siantar City Mall menggelapkan dana penyertaan modal PD PAUS. Direktur Utama PD PAUS Benhard Huta Barat yang saat ini menjabat mengatakan saat ini PD PAUS melakukan inventarisasi permasalahan Siantar City Mall. PD PAUS juga melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama atau MOU dengan Kejaksaan Negeri Siantar untuk dapat mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PD PAUS. Terkait para pedagang yang pernah memberikan panjar untuk membeli kios, sedapat mungkin akan kooperatif dalam hal pengembaliannya. Terkait para pedagang-pedagang yang dulunya, yang apalagi yang dalam jumlah angka yang besar, yang pernah memberikan panjar untuk pengambilan kios ataupun ruko di proyek Siantar City Mall, sedapat mungkin kita nanti akan kooperatif dan kita akan data. Jadi tadi dari awal saya katakan bahwa saya tidak ada serah terima jabatan, jadi banyak data-data yang tidak saya punyai, tidak saya miliki di PD PAUS. Dan nanti dengan data-data yang dimiliki oleh para pedagang-pedagang tadi dengan transaksi besar tersebut, kita persilakan untuk membawa data-datanya, bukti-bukti pembayarannya yang asli, dan nanti kita akan berusaha untuk verifikasi. Jadi kita nanti juga akan kerjasama dengan investor, dalam hal ini PT SAI, untuk memverifikasi data tersebut. Dan mudah-mudahan setelah kita verifikasi, kita akan proses nantinya data-data tersebut, berkas-berkas tersebut. Bagaimana tindakannya, apakah pengembalian dana seperti dulu kan banyak yang sudah, sebenarnya saya dengar sudah terjadi pengembalian dana kepada para pedagang-pedagang, dan mungkin nanti akan kita lanjutkan proses-proses pengembalian dana tersebut, tapi dengan data-data dan bukti-bukti yang akurat, dan nanti itu akan kita verifikasi, karena kita harus cek apakah dana tersebut masuk ke PD PAUS, apakah kemana alirannya, saya nggak tahu. Salah satu pembeli kios, Foni Sitanggang, yang mengalami kerugian hingga ratusan juta dalam hal ini mengatakan sudah menempuh jalur hukum. Foni mengajak para penanam modal dalam proyek tersebut meminta pertanggungjawaban PD PAUS dan Pemko Siantar. Dari awal sih kita sama Kepala Per sudah terdahulu ya, Bapak Herowin. Pertama itu kalau nggak salah di tahun 2014 itu, saya lupa bulannya, kita pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Siantar, UKM dikumpulkan di samping Gedung Juang 45, buat produk masing-masing. Setelah itu, beberapa bulan kemudian kita dipanggil untuk mengikuti pameran di Surabaya, kan? Di Surabaya lancar semua. Dan di situ saya langsung menyematkan ulos, saya kasih ulos ke Pak Herowin menyamatkan ulos ini ke Kepala Provinsi Indonesia. Dan saya dengar mereka berkata masalah pembangunan pasar modern di Siantar. Dan saya dengar semua itu. Jadi kembali dari situ, Pak Herowin kan berencana membangun pasar ini, jadi ditawarkan ke saya. Karena kita sudah kerjasama dan saya lihat bicara mereka, saya dengar sendiri. Pada saat itu saya, oke, saya mau. Kita sudah habis modal, ekonomi lesu, penjualan kurang,
karyawan pengangguran, saya membawa ini ke jalur hukum. Saya sudah buat pengacara saya Pak Daulat Siombing, dan kemarin kami sudah ketemu di pengadilan Ciantar bersama utusan dari wali kota, kepala Perusda yang di Ciantar yang baru hadir, tapi yang Pak Heroinnya tidak hadir. Karena apa? Saya tidak tahu. Tiket baik dari Heroin tidak ada nampaknya. Tidak ada ya. Tidak ada nampak. Dia menyuruh kita mengadukan, justru dia tidak hadir. Berapa kerugian kakak? Kalau saya 400 juta katanya kalau kontan. Saya ambil 2 ruko. Tapi saya minta itu karena bisa kontan dia kurang, saya ambil jadi 350 juta. Foni berharap pemerintah Kota Pematang Siantar memperhatikan nasib dari pelaku usaha kecil menengah, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simare-Mare melaporkan.